Oke adik-adik, mari sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami Tuhan pada hari ini. Hari ini Bapa, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Persiapkan hati kami, suci kuduskan kami Tuhan. Kami mau layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berikan kami juga telinga seorang murid. Kami mau dengar-dengaran, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesitanya yang bisa dipegang tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, udah pada siap belum untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau udah siap, yuk bangun yuk. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin memuji Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian dengan judul Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, sejauh apapun Engkau tetap Tuhan kami, Engkau tetap Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Lebih keras, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah menyembah Tuhan nih. Sekarang adik-adik siap-siap ya. Kita mau nyanyi lagu pujian untuk Tuhan. Lagunya apa ya kira-kira? Gimana kalau lagunya Tuhan Yesus Baik? Oke, yuk kita bangkit berdiri yuk. Semangat ya nyanyinya ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semuanya ya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik untuk amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi nih, gini. Pakai oi ya. Tuhan Yesus baik. Oi, oke? Sekali lagi, ayo Kak Ibran. Tuhan Yesus baik.
Oi, oi, sungguh amat baik. Oi, oi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Oi, oi, sungguh amat baik. Oi, oi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ayo beri kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik di rumah. Hore. Sekarang kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, luar biasa pagi hari ini. Kakak lihat, udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Wah, tadi siapa yang memuji Tuhan? Dengan sukacita, angkat tangannya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak undang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, ikutin kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segala kuasa roh jahat, iblis yang ingin mencuri firman itu daripada kami hancurkan kuasanya, kami tengking dalam nama Yesus, keluar dari hati dan pikiran kami. Dan kami undang Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kakak ingin menyampaikan firman Tuhan tentang seorang perwira. Apa sih Kak perwira? Perwira itu adalah pimpinan tertinggi. Dia mempunyai suatu jabatan di dalam kemiliteran. Nah, siapa di sini yang suka lihat tentara? Nah, siapa? Wah, banyak nih ya. Siapa yang tahu tentara? Wah, banyak. Nah, Bapak Cornelius ini adalah seorang petinggi tentara pada zaman itu, yaitu pasukan Itali. Nah, pada suatu hari ketika Bapak Cornelius sedang berdoa, kira-kira jam 3 petang, seorang malaikat Tuhan datang menghampirinya. Kamu tahu nggak kenapa malaikat Tuhan itu datang kepadanya? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, kakak kasih tahu nih. Bapak Cornelius adalah seorang yang saleh, seorang yang baik hati, dan ia seisi rumahnya takut akan Allah. Yaitu dia suka, dan juga dia suka banyak memberi sedekah, memberi kepada orang-orang miskin, memberi kepada orang-orang yang berkekurangan, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, sekalipun dia seorang pemimpin yang mempunyai level yang tinggi, mempunyai jabatan yang tinggi dalam ketentaraan, tapi dia mempunyai hati yang baik, hati yang taat, hati yang suka berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, suatu ketika malaikat Tuhan datang kepadanya dan dia bilang kepadanya, Cornelius. Wah, kaget ketika Bapak Cornelius sedang berdoa. Ya Tuhan, ada apa? Dengan penuh
dia terkejut melihat malaikat Tuhan yang indah dan luar biasa. Wah, semua kata malaikat Tuhan itu berkata, semua doamu dan sedekah telah naik ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan dan Allah mengingat engkau. Wow, luar biasa. Siapa di sini yang doanya ingin didengar Tuhan? Siapa sini yang doanya percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kita? Angkat tangannya. Oh, banyak. Mantap. Nah, kita harus percaya ya bahwa setiap doa kita Tuhan mendengar. Nah, makanya kita harus terus rajin berdoa loh. Jangan tinggalkan jam doamu, jangan tinggalkan saat teduhmu. Oke, kakak lanjutin nih ceritanya. Ketika sesudah malaikat Tuhan bilang seperti itu, dia bilang kepada Bapak Kornelius ini, Kornelius, suruh beberapa orang pergi ke Yope. Di situ ada yang namanya Simon yang disebut Petrus. Dia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Oh, setelah malaikat Tuhan berbicara seperti itu kepada Pak Kornelius nih, lalu malaikat Tuhan meninggalkan Bapak Kornelius itu. Dan ketika Bapak Kornelius sudah menerima pesan Tuhan melalui malaikatnya itu, lalu Bapak Kornelius manggil 2 orang hambanya. Hei, kemari. Hei, kamu 2 orang kemari. Dan satu prajurit, 1 anak buahnya dipanggil. Jadi ada berapa? Ada 3 orang yang disuruh Bapak Kornelius untuk pergi kemana? Ke Yope. Ngapain kak? Ketemu yang namanya Petrus. Nah, siapa yang tahu Bapak Petrus itu siapa? Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, disebut Simon Petrus. Nah, sesudah Bapak Kornelius bilang kepada mereka, lalu mereka hamba-hambanya ini pergi ke Yope. Dan keesokan harinya, ketika orang-orang itu hamba-hamba itu berjalan dan sudah dekat kota Yope, lalu naiklah Petrus ke atas rumah. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah, ini siapa di sini yang rajin berdoa setiap hari? Angkat tangannya. Kakak percaya semuanya anak yang baik-baik, anak Tuhan yang rajin berdoa dan baca Alkitab. Nah, ketika itu Petrus jam 12 siang naik ke atas rumah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, tapi ketika dia berdoa, dia pun merasa lapar dan ingin makan. Aduh, udah jam 12 siang, aku juga mau berdoa dan aku lapar Tuhan, aku ingin makan. Nah, tiba-tiba Roh Kudus memenuhi Petrus. Kuasa ilahi memenuhi Bapak Petrus ini. Nah, dan tampak olehnya langit terbuka. Dan ketika langit terbuka itu turun seperti ada berbentuk kain lebar. Kain lebar dan di keempat sudutnya ada talinya. Wah, turun tiba-tiba dari langit. Turun. Nah, di dalam kain ini kok terdapat binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Wah, Petrus heran. Wah, banyak sekali binatang ini ya. Wah, kebetulan nih aku juga lagi lapar. Wah, lalu kedengaran suatu suara berkata, suara Tuhan. Suara itu adalah suara Tuhan dan berkata seperti ini. Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Wah, Petrus kaget. Wah, Tuhan, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan sesuatu yang tidak tahir, katanya kepada Tuhan. Kedengaran pula juga untuk kedua kalinya suara berkata. Suara siapa tuh? Suara Tuhan.
berkata kepada Petrus demikian, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau katakan haram. Dan terulang lagi untuk ketiga kalinya, seperti itu Tuhan bilang kepada Petrus. Oke, dan sesudah 3 kali benda itu terangkat kembali ke surga, ya, ke langit. Lalu Bapak Petrus heran, apa ya itu tadi ya? Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa ya kiranya arti penglihatan yang tadi saya lihat ya Tuhan? Dan ketika itu tiba-tiba sampailah ketiga orang yang disuruh Bapak Cornelius tadi ke rumahnya di mana Petrus berada. Dan mereka memanggil, dan ketika Bapak Petrus sedang berpikir tentang penglihatan yang tadi tuh, yang banyak binatangnya, terus tiba-tiba ada Roh Kudus berkata kepada Petrus, turunlah, ada 3 orang mencari engkau. Lalu bangunlah Petrus, Bapak Petrus ini dan turun ke bawah dan menemui ketiga hamba dari Cornelius tadi. Oke. Dan Bapak Petrus bilang, iya, ada apa? Akulah Petrus yang kamu cari. Lalu jawab hamba-hambanya itu, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati, kata hamba-hambanya ini nih, yang datang kepada Petrus.
sakit, setiap orang-orang yang butuh kesembuhan, setiap orang-orang yang butuh didoakan, dan bahkan dia rela mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Dia bahkan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Nah, ketika Petrus sedang berkata-kata seperti itu kepada orang banyak itu di rumah Bapak Cornelius, lalu apa yang terjadi, saudara? Ayo, tiba-tiba turunlah Roh Kudus, turun Roh Kudus ke atas setiap orang yang mendengarkan kesaksian Petrus itu tentang Tuhan Yesus. Dan semua orang yang golongan yang menyertai Petrus, yaitu orang-orang Yahudi, tercengang-cengang. Wow, amazing. Wow, Roh Kudus menjamah setiap orang-orang yang bukan Yahudi. Wow, orang-orang bahkan yang di luar Yahudi itu menerima Tuhan, menerima Roh Kudus. Wah, sebab Bapak Petrus dan orang-orang yang percaya melihat dan mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu apa yang terjadi? Kata Petrus demikian, bolehkah kita mencegah orang-orang ini mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita loh. Nah, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tinggallah Petrus beberapa hari bersama dengan Bapak Cornelius di tempat itu. Nah, dari cerita ini saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kakak mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah beda-bedakan orang, baik dari suku, bangsa, maupun dari budaya apapun. Tuhan mengasihi semua bangsa. Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan, yaitu satu, yang tadi kita harus rajin berdoa. Yang kedua, kita harus suka memberi. Nah, memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, kita harus bersaksi bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak. Nah, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan dari kakak, bahwa dan kakak percaya kita semua sudah mendengarkan firman ini, dan kakak berdoa agar Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiranmu mulai saat ini dan seterusnya. Oke, nah kakak punya hafalan nih di Yohanes 15, catat nih, Yohanes 15 ayat 12. Bunyinya, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kakak ulangi, Yohanes 15 ayat 12, supaya kamu saling mengasihi seperti aku, kata Tuhan, telah mengasihi kamu. Yuk, kakak mau tutup dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman pagi hari ini mengenai Bapak Cornelius, Tuhan, yang menerima Roh Kudus dan percaya kepada Tuhan Yesus beserta seisi rumahnya dan saudara-saudaranya. Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu membuka hati untuk Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Penuhi kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus penuhi setiap kami, dan kemuliaan Tuhan, biar kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai kami semua sepanjang hidup kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, suka berdoa dan memuji menyembah Tuhan, suka membaca Alkitab dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.